Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya tujuan besar di balik semua aturan dalam ajaran Islam? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang jadi jantungnya syariat Islam, yaitu Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ini adalah 5 prinsip dasar yang dirancang untuk kebaikan kita semua, seluruh umat manusia. Jadi, untuk apa sih sebenarnya ada sholat, puasa, zakat, sampai berbagai larangan? Apa ini cuma sekumpulan perintah dan larangan aja? Atau jangan-jangan ada sebuah cetak biru yang jauh lebih besar di baliknya? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia jawabannya. Maqasid al-Syariah. Jadi, tujuan utama dari hukum Islam itu simpel, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak segala bentuk kerusakan. Dari konsep inilah lahir Al-Kulliyatu Al-Khamsah, yang artinya yaitu 5 prinsip dasar. Kelima prinsip ini ibarat pilar yang memastikan masyarakat bisa berjalan dengan adil, aman, dan sejahtera. Coba bayangin deh, kelima prinsip ini tuh kayak blueprint untuk membangun peradaban yang landasannya adalah kebaikan. Kalau salah satu aja pilar ini goyah atau diabaikan, wah, bisa timbul kekacauan dan kerusakan di tatanan masyarakat. Sekarang mari kita lihat apa aja sih kelima prinsip ini. Oke, ini dia kelima prinsipnya. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang menarik banget dari sini adalah urutannya loh. Ini bukan urutan acak. Menurut para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, hierarkinya itu mutlak. Jadi, menjaga agama itu lebih utama dari menjaga jiwa. Menjaga jiwa lebih utama dari menjaga akal, dan seterusnya. Ini adalah skala prioritas yang penting banget untuk kita pahami. Oke, sekarang kita bakal selami satu persatu kelima prinsip utama ini. Kita mulai dari yang paling puncak, yang paling fundamental, yaitu menjaga agama. Prinsip yang pertama adalah hifdzu al-din, atau melindungi agama. Ayat ini jadi landasan utamanya, bahwa tujuan kita diciptakan ya untuk beribadah kepada Allah. Agama itu ibarat kompas moral dan spiritual yang jadi panduan hidup kita. Terus gimana sih cara kita menjaganya sehari-hari? Ternyata, penerapannya itu ada dua sisi. Ke dalam diri, kita menjaganya dengan menjalankan rukun Islam, kayak sholat dan zakat. Tapi, ada juga sisi keluarnya yang gak kalah penting, yaitu dengan menghormati kebebasan beragama orang lain. Jadi, toleransi itu bagian penting dari menjaga prinsip ini dalam skala masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, prinsip kedua adalah hifzu an-nafs, atau melindungi jiwa. Coba deh kita renungkan ayat ini. Indah banget kan? Ayat ini nunjukin betapa tingginya nilai sebuah nyawa dalam Islam. Menyelamatkan satu jiwa, itu nilainya setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini pernyataan yang luar biasa kuat tentang kesucian hidup. Perlindungan jiwa ini cakupannya luas banget. Mulai dari yang personal, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental kita sendiri, memastikan kebutuhan dasar kayak makan dan minum tercukupi, sampai ke aturan sosial yang paling fundamental, adanya larangan mutlak untuk menyakiti atau bahkan membunuh orang lain. Kita lanjut ke prinsip ketiga, hifzul aql, yaitu melindungi akal. Akal ini kan anugerah luar biasa yang membedakan kita, manusia, dari makhluk lainnya. Makanya, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejernihan berpikir dan rasionalitas. Apapun yang bisa merusak atau melemahkan daya nalar kita itu dilarang keras. Terus gimana cara melindunginya? Ada dua jalan utama. Pertama, dengan cara aktif mengasahnya, yaitu lewat kewajiban menuntut ilmu. Kedua, dengan cara defensif, yaitu menjaganya dari hal-hal yang merusak, seperti minuman keras, narkoba, atau bahkan tontonan dan informasi yang bisa merusak logika berpikir kita. Prinsip keempat, hifzu an-nasl, atau melindungi keturunan. Ayat ini ngingetin kita soal asal-usul manusia dan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi. Prinsip ini bukan cuma soal reproduksi ya, tapi tentang gimana kita bisa memastikan generasi penerus itu tumbuh di lingkungan yang sehat dan terhormat. Nah, penerapannya ini sangat kelihatan dalam struktur sosial. Dimulai dari institusi pernikahan yang sah sebagai benteng utamanya, lalu menjaga pergaulan biar terhindar dari zina, sampai ke tanggung jawab yang sangat besar untuk merawat dan mendidik anak-anak kita sebaik mungkin. Semua ini demi masa depan umat. Dan yang terakhir, prinsip kelima, hifzu al-mal, melindungi harta. Islam itu mendorong umatnya untuk jadi produktif. Ayat ini jelas banget memerintahkan kita untuk bekerja, mencari rezeki, setelah menunaikan ibadah. Harta itu dipandang sebagai sarana untuk menopang kehidupan yang mandiri dan bermartabat. Perlindungan harta ini punya dua sisi. Di satu sisi, kita diperintahkan untuk kerja keras cari rezeki yang halal.
Di sisi lain, ada larangan keras terhadap praktek-praktek yang merusak ekonomi, kayak penipuan, riba, dan korupsi. Gak cuma itu, ada juga mekanisme distribusi kekayaan lewat zakat dan sedekah untuk menciptakan keadilan ekonomi. Oke, setelah kita paham kelima prinsip tadi, ada satu konsep lagi yang menurut saya cemerlang banget, yaitu tentang gimana sih cara Islam memastikan kelima prinsip ini benar-benar terjaga. Ternyata ada dua pendekatan utama. Coba kita lihat tampil ini keren banget. Untuk setiap prinsip, ada dua pendekatan. Yang pertama, min nahyati al-wujud, ini sisi proaktifnya, untuk membangun dan memelihara. Contohnya, kita sholat untuk menjaga agama, atau menikah untuk menjaga keturunan. Pendekatan kedua, min nahyati al-adam, ini sisi preventifnya, untuk mencegah kerusakan. Contohnya, ada hukuman bagi pencuri untuk menjaga harta. Jadi ada aksi untuk membangun, sekaligus ada benteng pertahanannya. Lengkap. Jadi, apa kesimpulan besarnya dari semua ini? Kerangka kerja Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini pada dasarnya membawa kita pada satu tujuan yang sangat mulia, menciptakan harmoni, baik di dunia ini maupun untuk kehidupan kita setelahnya. Pada akhirnya, Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu bukan sekedar kumpulan aturan hukum yang kaku. Jauh dari itu, ini adalah wujud nyata dari kasih sayang Allah, sebuah rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah untuk menjamin kita bisa hidup tenang di dunia dan meraih keselamatan di akhirat nanti dengan menerapkan kelima prinsip ini secara utuh dan berurutan. Nah, sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua untuk merenung. Di zaman modern yang super kompleks kayak sekarang, gimana ya caranya kita, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, bisa mengaplikasikan kembali kelima prinsip universal ini, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi mewujudkan kebaikan untuk kita semua?